Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, bertemu, berjumpa, silaturahim lewat video. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan harapannya masih sama, menebarkan aura kecerdasan, ya, mengurai kebekuan-kebekuan di dalam sela-sela pikiranmu, ya, akalmu, atau kita semua lah, intinya begitu. Saudaraku, hari ini saya akan nge-vlog mungkin agak panjang, 25 menit atau mungkin 30 menit, ya. Banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama masalah kasus, ya, daripada dengar dari orang lain kasusku yang di Palu atau yang di Jawa Timur. Daripada dengar dari orang lain, daripada simpang siur, hari ini saya jelaskan. Terus kemudian membahas update, ya, masalah pemilu, ya. Siapa yang menang sebenarnya? Prabowo atau Jokowi? Petahana, rezim atau 02? Bagaimana? Oke. Dan kisi-kisinya juga, ya. Oke, kita mulai aja, ya, nggak usah lama-lama teman. Aku lagi di rumah ini, lagi di rumah Malang, ya, di kantor yang Gus Nur Manajemen yang ada di Malang. Insya Allah besok tanggal 7 saya berangkat ke Palu. Tanggal 7 saya berangkat ke Palu, tanggal 8 pengajian di pesantren di Palu, tanggal 9 menghadiri panggilan Polda Palu. Jadi kasusku yang jadi tersangka itu dilimpahkan ke kejaksaan, ya, P21 istilahnya begitu. Oke, kita mulai saudaraku. Poin pertama, bismillah, ya. Poin pertama, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Poin pertama, kasus yang di Palu saya pikir sudah tidak dilanjut. Saya pikir sudah selesai. Saya pikir, ya, sejak pasca kejadian tsunami itu saya pikir nggak lanjut. Dan sungguh di luar dugaan ternyata dilanjutkan. Oke, kita refleksi pelan-pelan, ya. Jadi gini teman, kasus yang di Palu itu ancaman penjaranya 6 tahun. Hebat gak? Bukan koruptor, ya, nggak pernah merugikan negara, nggak pernah merugikan rakyat, nggak pernah menipu umat, bahkan tidak pernah merugikan masyarakat Palu, bahkan bermanfaat untuk orang Palu. Dijerat dengan hukuman 6 tahun penjara hanya gara-gara laporan Ansor dan Banser. Gitu, ya. Oke, kita urai pelan-pelan. Jadi saya masuk Palu kurang lebih 7 tahun. Karena itu pun ada orang wakaf tanah. Itu pun sudah berusaha saya tolak karena saya nggak betah di Palu waktu itu, kan awal-awal. Tapi ada satu momentum yang membuat saya tidak bisa menolak wakaf tanah itu. Saya potong ceritanya, tanahnya saya terima. Perhatikan saudaraku, tanah saya terima. Itu saya wakaf. Jadi itu bukan tanah saya, bukan tanah mertua, bukan tanah istri. Istriku dari Probolinggo, ya. Aku di Probolinggo. Undangan ceramah di Palu dapat wakaf tanah. Kemarin ada cebong di YouTube ngomong itu tanahnya istri. Itulah cebong sok tahu itu, ya. Oke, saya bangun pondok pesantren akhirnya di Palu tanpa proposal. Ini sudah ribuan kali kita bahas di YouTube. Kita ulang pelan-pelan, ya saudaraku. Oke, saya bangun pondok pesantren di Palu itu durasi waktu 2 tahun tanpa proposal, hanya modal YouTube, modal nekat, bismillah. Ya, banyak sekali donasi dari luar negeri dan dari Indonesia sambil, ya, royalti buku, royalti lagu, ya, sambil hasil dakwah, semua waktu itu saya curahkan semua penghasilan ke Palu. Akhirnya kita bangun pondok pesantren di Palu. 2 tahun selesai 3 lantai. Saya potong ceritanya. Kemudian saya buka pendaftaran. Banyak santri yang masuk. Ada anak polisi, ada anak tentara, ada anak DPR, ada anak pengusaha. Anaknya orang kaya-kaya lah. 70% anak orang kaya. 30% fakir miskin, ya, anak yatim juga banyak. Oke, saya potong ceritanya. Intinya pondok pesantren itu saya gratiskan. Ya, saya biaya sendiri. Ini di YouTube sudah sering kita bahas, kan? Sekarang kita urai lagi, flashback ke belakang. Bagaimana kasus di Palu itu bisa terjadi. Oke, saya potong ceritanya.
Akhirnya saya bahagia sekali bisa menghidupi 350 santri lebih tanpa dipungut biaya. Dan itu 80-90% anak pribumi Palu, ya suku Kaili. Ya, ada anak-anak Madura, ada anak-anak Jawa, tapi mayoritas anak-anak suku Kaili, pribumi Palu. Dan selama 7 tahun hubungan saya dengan orang Palu baik. Pak Gubernurnya, Pak Wali Kotanya, Pak Longki, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Hidayat, bahkan yang gunting pesantrenku peresmian tuh Pak Hidayat, Pak Wali Kota. Kemudian Mas Pasha Ungu juga wakilnya, dan banyak tokoh-tokoh agama, tokoh adat di Palu mesra dengan saya. 7 tahun saya hidup di Palu tanpa cacat sedikit pun. Orang Palu bersyukur ada pesantren tahfidz Quran. Ya, karena di mana-mana susah cari pondok pesantren yang gratis, kualitas bagus itu susah. Nah, itu sudah saya niatkan jihad. Ada 11 ustadz waktu itu. Oke, saya potong ceritanya saudaraku, perhatikan. Tiba-tiba ada segerombol orang mengatasnamakan NU, Ansor, Banser, demo di depan Polda. Ya, istilah intinya di tulisan spanduknya itu ada di Google, coba dilihat. Ustadz provokator, Ustadz pemecah belah bangsa, apalagi itu, Ustadz gadungan, bla 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 lah. Nah, oke, saya singkat cerita, saya dipanggil oleh polisi sebagai saksi. Saya datang, yang menyidik waktu itu namanya Pak Made, disidik ke pesantren. Perhatikan, begitu baiknya polisi itu. Jadi beliau nyidiknya di pesantren. Berapa kali itu datang ke pesantren itu, silaturahim baik, Masya Allah ya. Oke, saya potong ceritanya jadi saksi. Terus kemudian, di pesantren apa di Polda ya waktu itu ya. Pokoknya saya pernah diperiksa di pesantren waktu itu. Oke, saya potong ceritanya. Intinya saya kaget. Delik aduannya ternyata pencemaran nama baik Ansor atau Banser. Terus atas dasar apa Pak Polisi? Kemudian Pak Polisinya memutarkan video yang waktu saya marah-marah dengan Banser waktu membubarkan pengajiannya Ustadz Felix di Bangil. Jadi di Bangil ada kejadian pengajian Ustadz Felix dibubarkan di Masjid Manarul Bangil sama Banser. Kan begitu NU yang sekarang, suka bubarkan pengajian, gereja dijaga, pengajian dibubarkan. Kan begitu NU yang sekarang, Banser yang sekarang. Teriak-teriak anti NKRI harga mati kan gitu ya. Dan nuduh saudaranya sesama muslim anti NKRI bla bla bla. Kan begitu. Oke, saya potong ceritanya, saya diputarkan video oleh penyidik. Nih Gus. Jadi di situ diputarkan Banser iblis, seragamu Banser, hatimu iblis, bubarkan pengajian, Ustadz Felix itu orang baik, bla bla. Anda lihat videonya kan? Nah, itu yang dijadikan delik aduannya. Padahal video itu sudah diputar di kantor Ansor Banser ya, di Surabaya, Tabayun yang setengah hari itu. Itu video juga sudah diputar. Ya intinya teman-teman Banser marah karena tak kata-katai seragamu Banser, hatimu iblis. Karena saya bela Ustadz Felix. Gitu. Oke. Jadi saya ngomong sama Pak penyidik, ya Allah, Pak Made, ini video sudah diputar di Surabaya dan ini kejadiannya sudah berbulan-bulan yang lalu. Masa iya saya dijerat hanya gara-gara ini? Mbok ya kalau jerat saya itu pencemaran nama rezim tak apa, masa gara-gara ini saya disibukkan oleh urusan-urusan sepele seperti ini. Terus polisinya ya begitulah, bahasa polisi standar lah ya. Saya hanya menjalankan tugas, Gus, bla bla bla. Oke, saya potong ceritanya ya. Oke, akhirnya saya jadi saksi. Tidak lama kemudian saya dipanggil jadi tersangka. Hanya gara-gara video yang saya bela Ustadz Felix itu. Coba. Tidak pernah ya, yang melaporkan saya itu kayaknya namanya Gaharu. Gaharu apa Kaharu itu? Pegawai negeri asli orang sana, saya nggak tahu. Waktu kemarin bencana tsunami di Palu itu orang ini kemana saya nggak tahu.
Hidup atau mati saya nggak tahu, apa prestasinya di Palu saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah lihat orang ini. Aneh saja ya. Di Surabaya nggak ada masalah, di mana-mana nggak ada masalah, kok di Palu ternyata yang dipermasalahkan dan langsung direspon sama Polda Palu, sama polisi Palu. Padahal waktu tsunami saya bangun masjid 10 di Palu. Waktu tsunami pondok pesantren saya jadi posko relawan. Waktu tsunami jasmani rohani, harta, waktu, tenaga pikiran saya curahkan untuk membantu bencana di Palu. Saya pikir dengan itu ada semacam penilaian objektif ya tentang kasus ini. Ternyata pikiran saya salah. Jadi besok tanggal 9 saya dipanggil lagi, kasus saya dinaikkan P21, dilimpahkan ke kejaksaan. Bismillah. Ya, undangannya tanggal 7, tapi karena tanggal 7 saya di Bandung, saya minta diundur, tanggal 9 saya baru bisa. Dalam suasana puasa Ramadan, ya, saya akan hadir. Ya, saya akan hadir di Polda Palu tanggal 9. Silahkan limpahkan ke kejaksaan atau mana saja silahkan. Bismillah ya. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk santri-santriku yang ada di Palu, wali santri semua, percayalah Allah Maha Kaya. Seandainya kemungkinan terburuk kita hidup di rezim yang aneh, ya, yang musuh negara, yang munafik, yang penjilat bebas, penista agama bebas. Ya, hanya urusan sepele remeh-temeh gini seorang Gus Nur didakwa dengan 6 tahun penjara. Subhanallah. Oke. Teman saudara santri-santriku, percayalah seandainya kemungkinan terburuk terjadi, ditahan saya di Palu, pesantrennya tetap gratis. Nanti Allah yang biayai, insya Allah ya. Nggak usah khawatir, pesantrennya tetap akan jalan. Oke, berapa menit dek? Terus, itu bab 1 ya, Palu. Sekarang kita pindah ke Surabaya. Belum selesai Palu, dipanggil lagi saya dengan Polrestabes Surabaya, dipanggil. Sama ternyata yang laporkan Ansor, Banser, pencemaran nama baik. Disidik saya 1 hari itu di Polres itu. Setengah hari disidik jadi saksi. Oke, saya pulang dari Polres menuju hotel, baru duduk di hotel, di lobi, datang orang lapor, Gus, kayaknya Gus Nur dilaporkan ke Polda. Apa deliknya? Ya sama, yang laporkan ya orang yang barusan di Polres itu. Oh, kasusnya ya sama. Jadi saya sempat bingung waktu itu. Jadi rupanya mungkin sudah ada gambaran kalau di Polres itu nggak akan diproses atau bagaimana. Tapi rupanya yang melaporkan ini kekeh gitu ya, pindah ke Polda. Nah, tidak lama kemudian dipanggillah saya ke Polda sebagai saksi. Saya datang ke Polda yang dikawal orang umat Islam yang banyak itu. Saya datang. Apa yang terjadi? Diputarkan video. Ternyata delik aduannya adalah apa itu? Pencemaran nama baik atau ujaran kebencian itu ya. Yaitulah dagangannya rezim itulah ya. Ternyata video saya yang mengcounter akun Generasi Muda NU di Facebook. Perhatikan ya, yang cerdas, yang punya akal ya, yang bukan cebong ya, yang bener-bener darahnya NKRI. Jadi ada akun Generasi Muda NU di Facebook itu merilis status ini berita basi tapi nggak apa-apa, direfleksi ulang. Akun Generasi Muda NU bikin status 20 daftar Ustadz radikal dan Wahabi. Coba 20 daftar Ustadz radikal dan Wahabi. Nomor 1 kalau saya nggak salah Ustadz Abdul Somad. Nomor 2 Ustadz Adi Hidayat. Nomor 3 Ustadz Tengku Zulkarnain. Nomor 4 Sugi Nur Harja dalam kurung Gus Nur. Terus nomor berapa itu? Nomor 5 sampai 20 daftar Wahabi dan radikal menurut versinya akun Facebook Generasi Muda NU. Hebat nggak? Padahal dulu waktu zaman-zamannya Wahabi rame di Indonesia. Saya yang paling gebrak-gebrak meja itu. Termasuk Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Firanda, ya yang ditengarai Wahabi dalam tanda petik waktu itu. Marah saya waktu itu.
Makanya anak saya yang Shanum itu kan wataknya keras itu kan. Katanya mamanya itu karena waktu dia di dalam kandungan itu saya lagi marah-marahnya sama Wahabi itu. Oke, next ya, rezim aneh memang. Itu kroni-kroninya itulah. Oke. Akun Generasi Muda NU rilis status 20 daftar Ustadz Wahabi dan radikal, radikal dan Wahabi. Ada nama saya di situ. Perhatikan. Kan berarti ini sebab dan akibat. Aku dituduh Wahabi, aku dituduh radikal. Dasar wong Jawa Timur, dasar mantan preman, dasar nggak pernah mondok. Apa yang terjadi? Ambil kamera. Wow, marah-marah saya. Akun Generasi Muda NU taek. Ayo, kamu laki-laki apa perempuan? Bla 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 bla. Gitu. Nah, dituduh Wahabi, dituduh radikal. Oke, saya potong ceritanya. Video itu yang dijadikan delik aduan oleh polisi di situ. Jadi saksi, ancamannya 4 tahun. Tidak lama kemudian naik jadi tersangka. Jadi tersangka. Oke, saya potong ceritanya. Geli-geli lucu, ya. Terus tidak lama kemudian, nah sambil menunggu proses ini, proses P21, memang saya dari awal saya sudah mencium bau-bau arogan dari Kabid Humasnya Polda itu, mencium bau-bau yang tidak adil, tidak seimbang. Ya memang nggak seneng karo aku ya, nggak kenal padahal, tapi memang berat sebelah. Ya memang seolah-olah saya ini sudah seolah-olah koruptor itu loh. Sorot matanya, cara ngomongnya, body language-nya, gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya itu kalau menghadapi saya itu seakan-akan saya ini orang rendahan. Lagi enak-enak disidik, berdiri dia. Nur, Pak Sugi, itu pendukungmu itu dikasih tahu. Wah, apa itu demo-demo di jalan. Waktu saya disidik itu, dia ngomel-ngomel di dalam itu. Itu ngomong-ngomong, nggak boleh sholat, nggak boleh sholat. Siapa nggak boleh sholat? Masjid itu boleh sholat, jadi dikira saya komplotan, dikira membangun opini, dikira saya sutradaranya. Padahal saya nggak tahu apa yang terjadi di luar itu di ruang penyidik. Dan puncaknya saudaraku, ternyata sudah saya muat kemarin di YouTube kan, ternyata saya kaget, Barung Mangera ini ternyata diwawancari sama Kompas TV. Coba perhatikan, di Mujia Channel sudah tahu enggak ini, sampai tak tantang duel tuh. Udah gak sabar kan, dengan cara Barung Kabid Humas Polda sama presenter Kompasnya ini kayak tumbuh ketemu tutup dalam mendiskreditkan diriku itu kayak pas. Menggiring opini lah, tukang menggiring opini lah, apalah ya. Padahal orang yang demo di depan Polda itu sama sekali di luar kendali saya, datang dengan sukarela dari Madura, Madiun, Gresik, di kok Banyuwangi, beli sendiri tiketnya, bayar sendiri, nggak saya undang. Nah saudaraku, saya potong ceritanya, kasus yang di Surabaya sudah masuk ke pengadilan. Besok tanggal 23 Mei aku mulai sidang. Nama jaksa, nama hakim semuanya sudah keluar. Oke, sampai di sini paham saudaraku? Paham? Jadi kalau saya simpulkan, aku itu kritis sekali sama rezim. Dan kalau saya simpulkan, rezim ini kayaknya nggak bisa nangkep, nggak bisa menjarakan saya dengan delik-delik yang lain. Akhirnya dicari-carikan alasan pakai kaki tangan Ansor atau Banser itu. Masih, kenapa begitu? Masih jauh lebih bejat dari saya berserakan. Jauh lebih tidak manfaat dari saya berserakan itu di kubunya rezim itu. Adi Armando, Guntur Romli, Denny Siregar, Abu Janda, Busuk Mawati, Victor Eskodat, Cornelis. Sekarang tambah lagi itu siapa itu Andre Motak itu ya. Banyak, dan istrinya penista agama, jauh lebih bejat dari saya, jauh lebih tidak manfaat dari saya, berserakan di kubu satu. Tidak ada satupun yang diproses. Oke, next. Intinya terus gimana Gus? Tanggal 9 besok saya akan datang di Polda Palu. Pelimpahan dari tersangka ke Kejaksaan P21 tanggal 9.
Tanggal 23 saya akan sidang di Surabaya. Bismillah. Urusanku dengan dunia, urusanku dengan kalian sudah selesai. Mubahalah berkali-kali. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi bab mubahalah. Kemarin di YouTube masih banyak yang nyinyir. Oke. Urusanku sudah selesai. Sekarang tinggal urusan kalian sama Allah. Kalian sama Al-Quran. Sampai detik ini aku tidak menikmati sepeser pun, sebutir pun, secuil pun dari hiruk pikuk polemik perpolitikan di Indonesia ini. Ya nggak cari duit, ya nggak makan duit, ya nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi oke lah, next insya Allah. Saudaraku, sampai ketemu di Palu 9 Mei, sampai ketemu di Polda, di Kejaksaan ya, di pengadilan di Surabaya 23 Mei. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke saudaraku, itu masalah 2 kasus ya. Jadi biar nggak simpang siur ya. Udah tahu ya, ini sumber dari mulutku langsung. Ya, biar nggak dengar dari sana ya. Oke, ada waktu tersisa sedikit, kita akan bahas masalah hiruk pikuknya yang sekarang ini. Gus, gimana nih kabar perpolitikan ini? Gimana Gus Nur, kabar yang menang ini siapa? Prabowo apa Jokowi? Bla bla. Gimana Gus? Mubahalahnya bla 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 bla. Oke, kita bahas. Sudah aku siapkan 5 poin untuk aku bahas ya. Poin pertama, saya percepat aja. Ada ratusan orang meninggal dunia. Petugas KPPS ya, pokoknya penyelenggara pemilu, bahkan ada dari pihak polisi, pokoknya ada, nanti tak tampilkan videonya. Ada beberapa ratus orang yang meninggal dunia, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak daripada korban bom Bali. Dan sampai detik ini tidak ada dari pihak pemerintah, dari pihak presiden, dari pihak siapapun yang menghiraukan masalah ini. Sepertinya bias kayak ditiup angin lalu aja. Tidak ada otopsi, tidak ada yang membahas masalah ini, walaupun kejanggalan di mana-mana. Bahkan seorang dokter pakar sudah ikut-ikutan bicara tentang masalah ini. Ya, selelah-lelahnya, mau kelelahan bagaimana, nggak mungkin orang semudah dan secepat itu mati. Kata pakar dokter, nanti saya cantumkan ya videonya. Bukan 1-2 dokter yang ngomong, ada puluhan dokter yang sudah mulai menganalisa. Orang bisa mati itu harus melewati 3 tahap yang paling urgent, yang paling penting. Yang pertama ginjal, paru, jantung. Ya, 3 organ ini yang bisa membuat orang bisa mati mendadak, kan gitu. Nah, selelah-lelahnya orang nggak mungkin langsung bisa mati. Yang kerja paksa saja zaman Belanda, dari pagi ketemu pagi, ya minum terbatas, makan nggak makan, itu pun nggak langsung mati kok. Minimal sakit, minimal lemas, lemah, ya minimal pingsan, nggak langsung mati. Itu kerja paksa. Apalagi ini nggak kerja paksa, bisa makan, bisa minum, dapat gaji, dan bisa mati dengan jumlah yang sekian banyak. Oke. Saya nggak mau terlalu dalam membahas masalah ini, tapi dari sini saya ingin simpulkan satu pemahaman. Inilah pemilu yang paling sadis ya sepanjang peradaban sejarah, yang menelan korban begitu banyak dan rakyatnya santai, penyelenggaranya santai, semuanya santai, seolah-olah tidak apa-apa. Nah, yang saya takutkan ya kembali ke azab Allah tadi itu. Kan ada 2 analisa saya itu. Yang mati itu, seandainya yang mati itu benar-benar kelelahan, benar-benar jujur, terus kemudian dia mati dalam mempertahankan kejujurannya, mati mempertahankan C1, mati mempertahankan kejujuran, insya Allah syahid. Kan begitu. Ada 2 kemungkinan kan, itu yang mati itu orang yang jujur atau orang yang curang. Nah, kalau orang yang curang yang mati, ya bagaimana? Subhanallah. Ya, kita nggak bisa bahas sekarang, tapi betapa mengenaskan sekarang di alam barzah sana, mati dengan membawa kecurangan. Oke, yang kedua saudaraku, yang lagi rame nih, kecurangan sistematis, masif dan struktur. Bahkan sekarang pakar IT sudah pada ngomong, ya.
Pakar-pakar IT, mbahnya IT sudah pada ngomong semua bahwa memang KPU ini benar-benar curang, ya. Apalagi ini situngnya juga sudah curang, Masya Allah. Nggak usah orang melek, orang picek, orang buta itu bisa melihat kalau memang sekarang ini nggak beres. Bahkan pemilu yang sekarang sudah jadi sorotan dunia. Dunia sudah membahas, dunia sudah menyorot bahwa pemilu di Indonesia yang sekarang ini brutal, curang, masif, sistematis, terstruktur, brutal. Ini sudah jadi perbincangan dunia. Dan masih banyak cebong yang hahaha, huhuhuhu, hihihihi, asyik, ya, dengan cara berpikirnya begitu itu, Masya Allah. Cebong itu luas, ya, bisa menteri, bisa ustadz, bisa gus, bisa kiai. Ya bisa memang umat yang nggak tahu apa-apa, yang cuma nonton TV, ya, atau memang dia tahu kecurangan tapi dasar cebong, khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke, pakar IT pun sudah bicara, ya, sudah angkat bicara. Kotak dicuri, C1 dicuri, dipalsu, bahkan ada C1 asli itu jadi bungkus kacang, ya kan? Kotak suara tercecer, dibakar, dibongkar di sembarang tempat, dicoblos sendiri, coblos duluan, salah input, human error. Ini semua ada fotonya, ini semua ada videonya, dan tersebar setiap hari di media sosial. Cuman ini nggak masuk TV, TV-nya nggak mau meliput. Saya yakin Ustadz, Kiai, Gus, Habib, ya, cebong, saya tahu, saya yakin, hakul yakin. Yang masih dukung petahana, yang masih mendukung rezim, saya tahu mata mereka tuh lihat kecurangan ini. Masa sih nggak punya WA, masa nggak punya grup, masa nggak punya iPhone, nggak punya Android. Saya yakin, hakul yakin, ya, ustadz-ustadz, kiai-kiai, gus-gus, habib-habib itu melek matanya dengan kecurangan ini. Tapi itulah, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Itulah kehebatan rezim ini. Kehebatan presiden yang sekarang yang tidak dimiliki oleh presiden yang lain. Apa? Bisa mencabut akal sehat, ya, dari otak, dari tempurung kepala pendukungnya itu. Curangnya jelas, bohongnya jelas, dustanya jelas, munafiknya jelas, transparan. Tapi masih dibela-bela sampai putus urat sarafnya itu. Demi membela rezim munafik, mereka rela mencaci maki saudaranya, ya, rela mempersekusi saudaranya sesama muslim. Saya lanjut saudaraku, ya. Kurang jelas bagaimana, Masya Allah, di Madura ada saksi 02 dihajar gara-gara menunjukkan kecurangan, bla 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 bla. Oke, tonton videonya di YouTube berserakan itu. Apalagi ini. Bahkan kemarin, oke, sudah ya. Terus cebongnya ngomong nih biasanya, laporkan saja, kan ada mekanismenya, bla bla bla. Bahasa-bahasa cebong itu sistem semuanya sama. Sudah dilaporkan, Bong, tapi nggak diproses. Itu tadi, Bong, sistematis, oknumnya bermain. Innalillahi, KPU telah berbuat curang lagi. Lihat ini di TPS 33 Amplas, Sumatera Utara. 01 dapat 174, 02 dapat 147. Jumlah seluruh suara sah
cuma 221. Sedangkan di sini kalau kita jumlahkan suara sahnya lebih dari 300. Sebenarnya Jokowi ini cuma dapat 74. Yang bahayanya lagi C1 kita telah dipalsukan oleh mereka. Lihat ini C1-nya. Saya perbesar ya. Nah, ini yang palsu ini. TPS 33 amplas dapat 174. Yang asli itu ini. TPS 23 ampas cuma dapat 74. Ini bahaya ini. Ini bukan salah lagi, tapi ini niat mau mencurangi karena C1 kita telah dipalsukan. Ya, tapi tidak tahu, kita tunggu nanti keadilan Allah. Kita tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan ini ya. Bahkan kemarin sudah ada yang 100 miliar gimana? Ngasih sayembara 100 miliar nggak nunjukkan duitnya. Atau minimal cek lah, cek ya. Atau minimal ada petugas bank lah yang ngomong. Saya dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, saya menyatakan bahwa memang benar ada dana ngendap 100 miliar dari relawan. Harusnya gitu. Lo sayembara kok pakai fotokopian, laminatingan, udah lenti. Tuh sama Bang Nahrawa ya. Nahra siapa itu? Kan sudah di. Tim relawan IT Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi secara resmi melaporkan 73.715 kesalahan pada input sistem hitung suara KPU ke Badan Pengawas Pemilu di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2019. Koordinator Relawan IT BPN Mustafa Nahrawardaya menjelaskan bukti-bukti kesalahan pada situng KPU itu terjadi di setiap provinsi dan sangat otentik sehingga sulit untuk dibantah. Oleh karena itu, Mustafa pun menantang balik relawan paslon nomor urut 01 Jokowi Maruf yang menggelar sayembara uang senilai 100 miliar rupiah bagi siapa saja yang bisa mengungkap kecurangan Jokowi. Seperti saya tantang pula balik sekarang, silahkan uang 100 miliar dititipkan kepada notaris, akan kami bagikan kepada para korban yang meninggal untuk sebagai santunan, 500 lebih, lalu kepada yang sakit lebih dari 2.000 akan kami berikan juga santunan untuk pengobatan. Yang jelas janji adalah utang. Yang pernah janji memberikan 100 miliar jika kami menemukan kecurangan, maka hari ini kami membuktikan. Silahkan uang 100 miliar dititipkan kepada notaris, akan kami bagikan kepada para korban yang meninggal untuk sebagai santunan, 500 lebih, lalu kepada yang sakit lebih dari 2.000 akan kami berikan juga santunan untuk pengobatan. Tapi kalau memang tidak ada uangnya, silahkan mohon maaf kepada para korban kecurangan. Oke, yang keempat ya, kita ini sekarang diadu domba, saudaraku. NU diadu domba, Muhammadiyah diadu domba, sesama Muslim diadu domba. Ya. Di 02 juga banyak kok kiai-kiai NU. Kalau Anda NU, fanatik dengan NU, Nahdien totok, bukalah matamu. Ya, yang masih fanatik taklid buta sama rezim ini, bukalah matamu. Di 02 juga banyak kiai-kiai NU yang baik, ya, dari Jombang, dari Tebu Ireng, banyak sekali. Waktu kemarin saya di rumahnya Pak Prabowo, banyak kiai-kiai NU yang datang di situ dan mereka beli tiket sendiri, bayar sendiri, nggak diamplopi pulangnya. Bahkan sekarang sudah banyak kiai-kiai NU yang malah nantang KPU Mubahalah itu. Nanti saya tampilkan. Ada Gus Aam, ya, ada siapa lagi, banyak. Jadi bukalah matamu, ya, bukalah matamu.
02 belum pernah bohongi rakyatnya, belum pernah mengkhianati rakyatnya, belum pernah mendustai rakyatnya. Ya, bahkan sudah janji nggak mau ngambil gajinya. Nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Sementara 01 sudah terbukti bohongnya, rezimnya, munafiknya, penjilatnya, orang-orang di sekelilingnya. Masya Allah. Oke, saya percepat. Jadi, memang saya setuju ya, ada Kiai NU yang sekarang sudah mulai banyak yang mubahalah. Saya setuju, sebelum tanggal 22 kita mubahalah. Ada cebong-cebong yang nyinyir tentang mubahalah. Mubahalah itu harus dua belah pihak. Silahkan, remehkan, ya. Urusanku sudah selesai. Itu kan hanya teknis, ya. Itu kan hanya teknis. Saya kalau membahas ini terlalu berlebihan, nanti saya takabur, nanti saya batal di hadapan Allah. Saya nggak boleh. Saya harus silent masalah ini, ya. Makanya saya pancing. Saya sudah pernah mubahalah sama anak istri di panggung, di depan ribuan orang di Solo. Anakku, istriku dilaknat 7 turunan. Saya pernah mubahalah di Monas, ribuan orang. Ya, tidak kena dihitung saya mubahalah. Nah, silahkan cari sendiri, jangan sampai keluar dari mulut saya. Silahkan cari sendiri. Mubahalah itu sudah ada efeknya apa belum? Cari sendiri. Ya. Dan silahkan perhatikan, hidupku bahagia, lahir batin tanpa beban sampai detik ini. Nah, terakhir kemarin di Payakumbuh 16 Al-Quran. Kenapa 16 Al-Quran? Karena memang cuma ada 16 Al-Quran. Coba waktu itu di masjid ada 1000 Al-Quran, 1000 Al-Quran. Dan itu masih ada yang nganggap itu salah kaprah, lebay, sarap, nyinyir, bla bla bla. Padahal itu Al-Quran. Kalau saya mau pelacur, mau penjahat, kalau dia mubahalah dengan Al-Quran, selesai sudah. Saya bunuh semua egois saya. Saya bunuh semua disiplin ilmu yang nyantol di otak saya. Saya bunuh dan saya akan takdim sama orang itu. Itu kalau saya. Nah, makanya gini, ayo kan, makanya mubahalah itu kan harus dua belah pihak. Ya ayo. Ayo. Kan saya selalu rezim, ayo mubahalah, rezim KPU, rezim KPU, rezim KPU, ayo. Bawa anakmu, bawa istrimu, bawa cucumu. Tak bawa anakku, tak bawa istriku, tak bawa cucuku. Aku belum punya cucu. Tak bawa anak. Ayo kita mubahalah. Di Istiqlal boleh, di Monas boleh. Kan sudah berulang kali, tapi belum ada respon. Silahkan remehkan, walaupun aku sepihak. Silahkan. Tapi kalau orang yang aku mubahalah itu nonton, maka secara otomatis itu sudah bukan sepihak. Karena dia sudah nonton. Misalkan ini, hei rezim, hei KPU, kalau aku yang dolim, kalau aku yang curang, kalau aku yang bohong, kalau aku yang fitnah, aku dilaknat 7 turunan. Tapi kalau kalian yang dolim, kalian yang curang, kalian yang munafik, kalian diazab, dilaknat saya. Kan sepihak. Tapi begitu video itu nyampe ke mata mereka, nyampe ke mata rezim, nyampe ke mata KPU, teng dia nonton, maka itu mubahalah sudah bukan sepihak lagi, otomatis insya Allah. Nah, tinggal hatinya rezim, tinggal hatinya KPU itu nontonnya bagaimana? Bergetarkah? Takutkah? Atau cuekkah? Atau dianggap gak penting? Alah, gak penting. Atau memang sudah kebanyakan makan uang haram? Tak tunggu. Siapa tahu rezimnya atau KPU-nya, Gus siap, ayo mubahalah di Monas. Loh, jangan dianggap gak penting. Dan Anda jangan meremehkan saya. Iki duduk takabur, sabodoh-bodohnya saya adalah 1 juta, 2 juta umat yang ikut komandoku juga ada. Insya Allah ada. Mau minta berapa juta? Insya Allah, ayo mubahalah di mana? Di Monas, di Istiqlal, minta berapa juta? Nanti aku yang ngomong, tinggal aku seru. Insya Allah penuh Istiqlal itu. Jelek-jelek ini punya power lah, insya Allah.
Jangan cebong-cebong yang aku nggak kenal di YouTube itu kan admin nunjukkan itu. Nggak sopo, nggak kenal. Tabayun ke saya, tabayun ke saya, temui saya. Jancuk kan aku sopo, raimu sopo, awakmu kopo. Ngevlog handphone murahan kok nantang-nantang. Kecuali kamu bagian dari rezim, kamu diutus sama rezim misalkan. Gus mau balas sama saya, aku pegang surat kuasa dari rezim. Baru tak terima. Kenal yang enggak. Ngoceh karepe dhewe ndek YouTube. Yo geli lucu ngono lho. Tanggal 9 aku di Palu. Tanggal 14, 15, 16, 17, 18 aku di Bandung. Tanggal 23 aku di Surabaya. Sudah, kan jelas. Temui kalau berani, jangan cuma ngomel di YouTube, temuin. Apalagi ini Ramadan. Di mataku kamu cebong, di mataku kamu munafik. Jihad. Wallah Ramadan ini. Ya, tak niatkan badar sekalian. Kalau kamu tahu lah, ndak mungkin aku munafik, ndak mungkin aku gentar. Ketemu perang perkara aku wedi karo awakmu. Tanggal 9 di Palu, tanggal 23 di Surabaya. 14, 15, 16, 17 aku di Bandung. Selalu tak share kok jadwalku. Mana nomornya Cak Roto? Buka. Itu ya, mubahalanya begitu ya. Terus yang kelima, Prabowo menang secara real account. Prabowo menang secara real account dan fakta di lapangan. 33 provinsi Prabowo menang. 33 setiap kota sekarang naikkan baliho Prabowo menang. Iya. Terus hampir setiap provinsi ada gejolak perlawanan melawan kecurangan. Coba perhatikan bong cebong. Di mana-mana rakyat protes. Serius ini. Ya, ada gudang dibakar, ada rumah dibakar, macam-macam. Di mana-mana rakyat protes. Melawan kecurangan dengan data dan fakta. Tapi di mata cebong, kalah kok nggak mau. Kalah kok ngaku menang. Coba, di mana otaknya? Diumumkan juga belum. Coba, Prabowo menang di real account, menang di lapangan, menang di 33 provinsi. Menang di 30 provinsi, sementara Jokowi menang di 14 provinsi. Ya apa nalarnya? Begitu ada orang protes dikira apa mau? Dikira kalah cari-cari alasan. Ya apa sih? Gimana? Masya Allah. Kebakaran di mana-mana, kantor polisi kebakaran, gudang penyimpanan kotak suara kebakaran. Ini kemarin di Bogor ada lagi kiai ustadz mati dibacok. Ya, tidak tahu siapa yang bacok, aku belum mengikuti beritanya, tapi yang bacok mati juga dihakimi massa. Udah mulai kemana-mana ini sudah. Coba, siapa yang bertanggung jawab ini? Hah? Kamu nuduh 02, di dalam 02 juga banyak kiai NU, kiai sepuh. Ya apa sih? Nalarnya ya apa? Kita sedang diadu domba, kamu dan aku diadu domba. Oh dulu nggak ada kok, anti NKRI, NKRI harga mati, kan dulu nggak ada. Aku Pancasila, kan dulu nggak ada. Selesai bab Pancasila, kok sekarang diungkit-ungkit. Prabowo hanya menang di tempat-tempat radikal Islam garis keras, kata Mahfud MD. Tapi Mahfud MD nggak netral, harusnya sekarang disempurnakan. Sedangkan Jokowi menang di basis PKI, kan harusnya gitu. Wis ya, biar gak panjang-panjang. Ini kayaknya sudah 30 menit. Video ini mudah-mudahan mencerahkan. Nih nomor admin, kan sudah tahu semua. Namanya Cak Roto. Ada admin 1, admin 2, admin 3. Di setiap kota aku punya admin. Tapi yang paling ring satu ini. No, 0852 4671 9631. Namanya Cak Roto. Telepon. Cak, aku mau ketemu Gus Nur. Temukan aku sama Gus Nur. Di mana jadwalnya sekarang Gus Nur? Kan selesai. Ngoceh di YouTube, aku nggak kenal dirimu. Siapa dirimu?
Yang aku urus adalah sesuatu yang besar. Kamu nggak tahu, iya di matamu kan aku salah. Pernah nggak kamu berpikir, jangan-jangan aku benar di mata Allah? Pernah nggak kamu berpikir, jangan-jangan aku benar di mata Allah? Apa yang saya cari? Jilat enggak, makan uang enggak, ngemis enggak, minta-minta bantuan enggak. Apa? Cari tenar. Aku dari tahun 2002 sudah tenar. Aku dari tahun 2002 merintis karir ini, bukan anyaran aku ini. Kalau kamu nganggap aku anyaran, berarti kamu PKI baru lahir. Anak PKI baru lahir berarti kamu. Apa? Panggung. Aku sudah punya panggung. Gitu saudaraku ya. Barakallah, barakallah, barakallah. Oke, mudah-mudahan video ini manfaat. Dan mudah-mudahan kuotamu diganti. Jadi kalau kamu 01 dan kamu merasa 01 sudah menang. Menang dari mana? Di mana-mana kalah kok ngomong menang tuh. Menangnya 01 kan di TV. Coba berpikirlah. Bong. Ya, berpikir. Menangnya 01 kan di TV. Kamu tahu kan TV itu kayak siapa? Yang punya TV siapa? Yang punya Metro siapa? Yang punya Kompas siapa? Kan kamu tahu. Masa enggak? Astagfirullah. Menang 01 kan di quick count. Kamu kan tahu siapa yang punya quick count. Sudah belusukan di istana, makan bareng sama presiden, selfie-selfie sama presiden, pendukung 01 yang punya quick count. Di mana logikamu tuh? Disiplin ilmumu di mana? Teman ya, mudah-mudahan manfaat, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Jadi sampai ketemu di Palu tanggal 9 dan sampai ketemu di Surabaya tanggal 23. Kalau saya ditahan berarti Bandung, Padang di cancel semua berarti. Dan kamu jangan berpikir saya akan takut. Anak istriku sudah siap mentalnya. Ya. Saya doakan mudah-mudahan polisinya, hakimnya, jaksanya semuanya diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Dagingku beracun. Ya. Aku belum makan uangnya siapa-siapa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.